Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Di dalam kelompok 4 ini beranggotakan saya, Reyhana Jasmine, dan Iis Arafah bersama Rima Sampur Triwahyuni. Pengertian perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Jadi, apapun itu perencanaan organisasi atau perusahaan, pasti hal ini terjadi, yaitu sekumpulan kegiatan untuk memastikan seperti apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, dan oleh siapa. Jadi, ini adalah definisi dari perencanaan. Adapun 4 tahap dalam perencanaan ini adalah yang pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Jadi tujuan itu seperti apa? Tujuan itu harus dituliskan secara jelas. Misal, kita melakukan promosi pada manajemen pemasaran. Melakukan promosi ini adalah agar penjualan kita naik 25% dari biasanya. Angka 25% ini menunjukkan tujuan yang jelas. Terus kemudian yang kedua adalah merumuskan keadaan saat ini. Start point-nya itu ada di mana dan kita saat ini itu seperti apa. Akan berbeda dengan organisasi atau perusahaan yang start point-nya baik dan start point-nya buruk. Itu akan beda nanti ketika kita akan melakukan perencanaan. Jadi start point atau titik awal ini harus kita tentukan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi segala kemudahan dan segala hambatan. Diidentifikasi kemudahannya itu seperti apa dan hambatan yang mungkin terjadi itu seperti apa, dipetakan seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah mengembangkan rencana atau segala kegiatan untuk pencapaian tujuan. Oke, ada 4 tahap perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan segala hambatan. Dan yang keempat, mengembangkan rencana dan segala kegiatan untuk pencapaian tujuan. Selanjutnya kita membahas tentang manfaat-manfaat perencanaan. Kenapa sih kita harus melakukan perencanaan? Jadi sepenting apa sih perencanaan itu? Ini ada beberapa manfaat dari perencanaan. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan lingkungan. Jadi kondisi lingkungan pasti berubah-ubah. Misalnya kita membahas tentang manajemen bisnis. Lingkungan bisnis kondisi internal maupun kondisi eksternalnya pasti berubah. Jadi perencanaan ini dapat membantu organisasi atau perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Yang kedua, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah yang terjadi. Jadi, apabila ada masalah-masalah yang terjadi, itu dapat membantu kristalisasi penyesuaian. Jadi, untuk menyesuaikan diri itu akan lebih mudah. Yang ketiga, membantu manajer untuk memahami segala gambaran yang lebih jelas lagi. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan, kita dapat melihat secara detail satu persatu dan itu memungkinkan atau memudahkan manajer untuk memahami secara keseluruhan yang lebih jelas lagi. Yang keempat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi. Jadi apa yang harus dilakukan itu jadi terlihat ketika kita melakukan sebuah perencanaan apa yang harus dilakukan. Kemudian yang kelima, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara
berbagai bagian organisasi. Seperti yang kita ketahui, organisasi atau perusahaan itu memiliki bagian-bagiannya atau divisi-divisinya, dan perencanaan ini akan membantu divisi untuk berkoordinasi mengenai tujuannya masing-masing. Ini adalah salah satu manfaat dari perencanaan. Kemudian yang keenam adalah melakukan tujuan secara khusus, terperinci, dan mudah dipahami. Tanpa melakukan perencanaan, kita tidak dapat melihat secara detail dan kita tidak dapat melakukan tujuan-tujuan secara khusus. Jadi, perencanaan ini dapat membantu kita lebih terperinci dalam berpikir dan merumuskan masalah. Berikutnya adalah meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Hal-hal yang tidak pasti atau hal-hal yang menimbulkan error itu dapat terminimalisirkan. Dan yang terakhir adalah menghemat waktu, usaha, dan dana. Mengapa demikian? Karena dalam sebuah perusahaan otomatis kita dapat mengurangi error-error yang mungkin dilakukan oleh sebuah organisasi. Kita sudah berpikir jika kita melakukan ini pasti ada dampak seperti ini dan sebagainya, sehingga perencanaan ini dapat membantu untuk menghemat waktu, usaha, dan dana yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tersebut. 5. Dasar klarifikasi rencana, yaitu 1. Bidang fungsional, 2. Tingkat organisasional, 3. Karakteristik rencana, 4. Time atau waktu, 5. Unsur-unsur rencana. Bidang fungsional. Di dalam bidang fungsional ini mencangkup rencana produksi, rencana pemasaran, keuangan, dan personalia, di mana di dalam setiap faktor ini memerlukan sistem dan perencanaan yang berbeda-beda. Kayak misalnya rencana produksi akan meliputi perencanaan kebutuhan bahan, including produksi, jadwal pemeliharaan mesin, dan lain sebagainya. Sedangkan rencana pemasaran hanya berisi target penjualan dan program promosi. Tingkatan organisasional. Tingkatan organisasional ini mencangkup keseluruhan dan satuan-satuan organisasi, di mana teknik-teknik dan isi perencanaan ini berbeda dalam setiap tingkatannya, di mana isi perencanaan keseluruhan organisasi ini jauh lebih baik daripada isi perencanaan suatu satuan organisasi. Karakteristik rencana. Di dalam karakteristik rencana ini meliputi faktor-faktor fleksibilitas, keformalan, kerahasiaan, biaya, rasionalitas, kuantitatif, dan kualitatif. Misalnya, perencanaan produksi biasanya akan lebih bersifat kuantitatif dibanding perencanaan personalia. Waktu atau time. Waktu ini meliputi waktu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, di mana di dalam jangka pendek ini biasanya berkisaran 1 tahun. Contoh jadwal penggunaan sumber daya. Ini 1 tahun, ini jangka pendek namanya. Kedua, jangka menengah. Jangka menengah ini biasanya 1-5 tahun. Contohnya seperti laba pertumbuhan dalam usaha untuk perbaikan laba. Jangka panjang ini berkisar lebih dari 5 tahun, di mana contohnya itu seperti produk penyesuaian tujuan dan perubahan strategi, memperkirakan penjualan pada masa yang akan datang dengan melihat neraca laba dan rugi, sehingga kita bisa menentukan program apa yang akan kita ambil selanjutnya. Unsur rencana. Unsur rencana ini biasanya berada dalam wujud anggaran, prosedur, kebijaksanaan, dan lain sebagainya, meliputi berbagai tingkatan, dan setiap tingkatan merupakan bagian dari tingkatan yang lebih tinggi.
Tipe utama rencana. Di dalam manajemen, tipe rencana dibagi menjadi dua, yaitu 1. Rencana-rencana strategis, 2. Rencana-rencana operasional. Rencana strategis dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan perusahaan yang lebih luas untuk mengimplementasikan alasan khas di mana suatu organisasi itu ada. Sedangkan rencana operasional adalah penguraian lebih terperinci tentang bagaimana rencana strategis akan dicapai. Hambatan-hambatan perencanaan efektif yaitu 1. Kurangnya pengetahuan tentang organisasi, 2. Kurangnya pengetahuan tentang lingkungan, 3. Ketidakmampuan melakukan peramalan secara efektif, 4. Kesulitan perencanaan operasi-operasi berulang, 5. Ketidaksediaan untuk menyingkirkan tujuan-tujuan alternatif, 6. Biaya, 7. Takut gagal, 8. Kurang percaya diri. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, data, dan teori atau pendapat yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Tipe-tipe keputusan. Yang pertama, keputusan yang diprogram. 2. Keputusan yang tidak diprogram. 3. Keputusan dengan kepastian resiko dan tidak kepastian. Proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah. Yang kedua, pengumpulan dan analisa data yang direlevan. 3. Pengambilan alternatif-alternatif. 4. Evaluasi alternatif. 5. Pemilihan alternatif terakhir. 6. Implementasi keputusan. 7. Evaluasi hasil-hasil keputusan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada salah kata dan apabila ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.